Balik lagi di Urbanika Bicara. Urbanika berbicara. Iya. Oke. Pokoknya bukan bola. Bukan berarti bola. Sekarang. Yoi. Kita bakal Balik lagi sama gua aja. aja. Balik lagi sama gua Abi. Sama gua Vicky. Kita di sini kita bakal bahas Bukan bola. dunia olahraga. Bukan dunia olahraga, tapi dunia peranak mudaan, duniawi. Asik. Yaitu pertongkrongan duniawi. Yoi. Kan kemarin kita School. udah bahas masalah fashion kan. Yoi. Fashion Fashion yang ada di Ala-ala tempat tongkrongan. nongkrong. Tempat nongkrong kita. Yes. Jadi sekarang kita bahas apa, Fik? Kita mau bahas makan-makan anak tongkrongan? Nggak mungkin. Kurang ya. Iya. Kalau misalkan kita bahas percewean dalam anak tongkrongan, Waduh, apalagi? berat. Kalau itu deep talk. Iya. Kalau itu deep talk. Kalau itu videonya sejam. Videonya itu, sejam. sejam itu. Ngobam. ini. Ngobam. Nah, berarti yang lagi apa? Yang lama gitu, yang sangat Apa ya? tidak ada matinya, yaitu adalah ngobrolin anak tongkrongan Di selatan. Yoi, di selatan. Pokoknya identik dengan selatan tuh. Kalau di Jakarta ya, di DKI Jakarta tuh, Iya. Jabodetabek tuh kalau udah ngomongin selatan, wah pasti anak gaul gitu. Sekarang tuh lagi kalau nggak Jakarta Selatan, Tangerang Betul. Selatan cuy. Tangsel, Yoi, anak Tangsel. dan Sekarang gue kita baru tahu Ah. ternyata apa yang kayak tempat biasanya kalau nongkrong tempat kopi sih ya. Iya, betul, Coffee shop betul. di Tangsel tuh anak-anak Jaksel gitu. iya kan? bener-bener. Jadi sekarang kan gue juga sebenarnya penghuni baru Tangsel kan gitu. Iya. Jadi maksudnya tuh baru berapa tahun gue di sini di Tangsel, bahwa kalau gue ngelihat ini nggak mungkin sih anak Bintaro semua. Iya, Lu kayak ke rame banget cuy. Ke sektor 9 nih ya. Lu main ke sektor 9 aja. Pokoknya nggak mungkin. depan rumah, depan klaster tuh ada tempat kopi gitu. Iya, nggak mungkin itu anak Tangerang Selatan, nggak mungkin. Parkiran kopinya lebih rame dari klasternya cuy. Betul. Jadinya ini kayaknya nggak mungkin nih. Iya, Apa, pasti ada. Pasti ada imbasnya. Jadi gini, mungkin lebih kayak Kalau nggak Jakarta mungkin ke daerah apa ya, Pamulang kali ya. Pamulang, Ciputat gitu kan. Jadi yang udah mepet Alam di Sutra, Alam BSD Sutra. gitu kan. Ya, tapi ngebahas dari selatan itu sendiri, apalagi Jakarta Selatan tuh Yoi. udah dari generasi ke generasi sih ya. Apalagi dunia kalau pertongkrongan ya. sekolah SMA waduh tongkrongan ngeri. anak selatan tuh ngeri, Cuk. Gila. Apalagi sebelum pandemik. Yoi. Sebelum pandemik malam Minggu penuh. Penuh, kemana Bang? Mana lagi? Bang? Gultik. Asik, Gultik, Melawai, Blok M. Terus sekarang ada M Block lagi kan ditambah. Yoi. Wah. Anak Senopati. M Block tuh dekat itu kan, dekat Dekat MRT, itu, dekat ya. SMA 6. SMA 6 betul. Nah, Blok di Blok M. Itunya aja udah kelihatan gitu bahwa ya memang Jakarta Selatan identik dengan anak tongkrongan. Dan menurut gua tongkrongan ya emang paling identik ya Jakarta Selatan gitu. Iya, Dibanding Jakarta Barat atau Jakarta Timur. apa utara Jakarta gitu kan. Barat oke lah, cuman kayaknya Tapi lebih masih ke Jakarta iya, Selatan sih. Pastilah. Di Jakarta Barat ya apa coba kita. Walaupun gue sebenarnya bukan orang Jakarta asli, tapi Jakarta Barat Super Indo. hah? Buset, Super Indo belanja dong. Masya Allah. Walaupun gue bukan asli orang Jakarta banget. Gua besar Lu asli mana? lahir dan besar di kota kesayangan. Rancakek. Bukan dong. Bukan dong. Ranca Kendal kalau saya Ranca Kendal. Maksudnya bukan Rancakek tapi Ranca Kendal. Dia apa Establishnya dari Bandung. Yoi, dari Balubur Town Square. Balubur tahu. Baltos dong. Nah, tapi gua 2015 sampai sekarang ya. 2015 sampai sekarang gua di Jakarta. Jadi setelah lulus SMA gua Kuliah di Jakarta. Sempat ke Bandung pun cuman kerja doang, terus akhirnya gue sekolah lagi ya di Jakarta lagi gitu. Jadi maksudnya Lu kuliah di mana? Di Jakarta? Di Jakarta 2015 di Interstudy. Wih, Terus cabut. Kenapa? Kalau tahu Interstudy pasti tahu lah. Itu depan Polres Jakarta Selatan, jadi kalau ke Ciduk tuh paling depan kan. Udah gitu hancur tapi. Enggak dong, tidak dong, bagus dong. Itu sekolah kebanggaan kami. Enggak, maksudnya elunya di sana gimana? Hancur. Biasa aja. Biasa. Kirain hancur tapi depan wall. Tidak dong. Kalau misalkan saya hancur, saya tidak di sini. Saya sudah di sel. Tidak dong. Balik lagi ke Ya itu. Jadi gua 2015 di Jakarta, 2016 sampai 18 gua balik lagi ke Bandung cuma 2 tahun. Heeh. Kerja. Dan akhirnya Nah, gua terus sekolah berarti lagi,
dari yang lu di Jakarta ini gimana menurut lo? Ya, dengan kan apalagi kerasa banget tuh waktu pas gue di Interstudy ya. Jadi kan rata-rata temen gue anak selatan juga rata-rata kan gitu. Jadi ya tapi gue nggak pernah secara kayak banget kayak mereka nongkrongnya gimana gitu. Tapi cuman lu mencoba berbaur gitu gue coba apa kalau sebutannya itu tes ombak gitu. Tes ombak gitu kan, ngeliat gimana sih cara nongkrong. Masuk ke circle. Masuk ke circle. Coba untuk membaur, ngeblending gitu sama anak-anak mereka gitu. Tapi waktu pas gak jauh ada yang beda tentunya waktu pas gue di Bandung terus sama pas gue di Jakarta juga kayaknya ada sih beberapa perubahan gitu kan. Tapi cuman nggak banyak kali ya. Nggak banyak lah. Maksudnya itu lu kalau mau nongkrong warkop masih bisa gitu, anak selatan juga gitu. Tapi ketika lu udah mau spesifik, ketika lu punya duit, ketika dia punya duit dan ada ya mereka akan melakukan yang mau terserah, misalnya mau ke kafe mahal atau misalkan mau ke klub mana atau. Tapi menurut gue definisi nongkrong tuh sebenarnya ya apa ya, lebih ke ya maksudnya ya buang-buang duit ya pasti betul, ya benar gitu kan, karena gitu. Kalaupun apa ya paling kan tipikalnya kalau nggak minum makan kan sebenarnya maksudnya sambil nongkrong tuh ya paling identik makanan lah, makanan atau minuman. Makanan di tempat-tempat nongkrong tuh mahal cuy. Mahal, betul-betul. Apalagi kan? Di Jakarta ya gitu. Jangan kan untuk lu ke tempat kafe, lu ke warkop aja tuh sekarang kalau di Jakarta Selatan tuh mahal cuy. Emang iya? Iya, nih gua di tempat di Interstudy tuh, di tempatnya ada warkop orang Sunda lagi kan. Gua beli Nutrisari tahun 2015 tuh udah 7.000 cuk. Buset kata gua. Goceng lah. Kalau di Bandung masih 3.000 waktu tahun segitu. Jadi sekarang ya apalagi sekarang ya cuman berarti ya tongkrongan itu emang maksudnya apa ya gaya hidup juga sih. Betul. Dan nongkrong itu ya sekarang udah jadi kayak gaya hidup dan memang udah jadi ya kebiasaan orang untuk nongkrong gitu. Dan emang ekonominya agak besar ya, agak banyak mengeluarkan biaya gitu. Kayak gitu. Maksudnya kalau lo definisi nongkrong lu pengen makan kenyang gitu ya nggak bisa menurut gua ya. Harus lu makan di luar gitu. Itu baru bisa bikin lu kenyang gitu. Tapi kalau misalkan lu nongkrong lu kenyang nggak kenyang ya yang penting ngobrol ya lebih ke nongkrongnya gitu kan. Gitu. Jadi itu sih menurut gua kalau tongkrongan di selatan tuh kayak gitu menurut gua. Betul. Jadi lebih banyak apa ya emang gaya hidup lifestyle. Terus mereka coba restoran baru ini, restoran baru itu, foto di sini, foto di situ, story sini. Pokoknya lu tapi tipikal yang maksudnya yang kayak pengen mencoba banyak yang baru gitu. Maksudnya kalau udah nyaman di satu tempat ya udah gue di situ aja gitu, ngapain harus cari ribet-ribet lagi. Tapi tidak ada kemungkinan kalau misalkan gue tiba-tiba diajakin teman gue ke tempat sini nih, lu enak nih, ya udah gue juga jadi gue kadang-kadang apa ya, kalau sama teman-teman mungkin gue ngikutin gitu loh, maksudnya gitu. Jadi kayak gue explore-nya sama teman-teman yang ngajakin gitu. Betul. Kalau gue sendiri ya ada sih beberapa kali, cuman jarang sih kalau Tapi itu loh jadi apa juga ya, bahwa karena semakin mahal mungkin ya, bukan mahal sih, tapi lebih lu harus effort banyak gitu, duit dalam cost ya buat lifestyle gitu. Jadi makanya banyak sekarang, gua nggak tahu sih, mungkin di angkatan lu atau tahun 2000-an lah, yang kelahiran tahun 2000-an mungkin mereka lebih baik di rumah deh gitu. Lo tau nggak cuman gue lebih baik nongkrongnya di rumah temen deh, kayak kosles gitu loh. Jadi lu nggak perlu ngeluarin uang terlalu banyak, lu tinggal PT lu di rumah ini kan gitu. Minum tinggal boleh minta air minum enggak gitu kan. Atau enggak lu misalkan beli minuman di warung atau kemasan. Iya gitu, atau ke minimarket. Ya biasanya apa sih yang identik minuman, cemilan sama paling rokok gitu biasanya. Jadi gitu. Lu bawa cuman nongkrongnya di rumah teman bisa sih. Kalau misalkan lu yang suka minum alkohol juga sekarang nih gue ya, kalau gue termasuk lu suka tapi gue kalau minum alkohol tuh sekarang ya di beberapa tahun terakhir ini gue kalau minum bir atau misalkan apa ya gue di rumah aja gitu. Karena lebih karena udah menjadi kebutuhan bukan lagi. Bukan menjadi masalah kebutuhan. Bukan. Nih sekarang nih kalau lu bayangin kita harus keluar nih ya. Kita keluar. Itu udah bayar. Terus bayar kan, kita pakai ongkos lah jalan gitu kan. Terus lu beli bir sebotol misalkan. Sebotol berapa sih di sini, 30.000 misalkan gitu ya, 30.000. Terus lu habis minum di situ, lu nggak mungkin beli lagi, budget lu udah cukup untuk nutupin si bayar birnya gitu kan. Tapi kalau misalkan lu di rumah, lu beli bir 30, anggaplah 50.000 udah sama ongkos kirim, tapi dapat 2 misalkan gitu. Ongkos kirim dapat 2, terus lu ngobrol berdua sama teman lu, makan tinggal makan.
Bener gak kan? Iya sih. Iya, jadi terus kalau misalkan udah sok gue yang bayarin birnya, lo yang bayarin cemilannya, oke gitu kan. Nah kan jadi lebih enak, tapi ya jadinya maksudnya kalau tempat nongkrong ya sebenarnya nggak, maksudnya kalau lu nongkrongnya di rumah ya nggak ada yang baru, cuman ya udah gitu kan. Iya gitu aja, jadi tapi lebih cuman kalau lu nyaman ya fine aja, maksudnya nggak salah juga. Nggak salah juga kalau lu nongkrong di luar terus cari, memang tujuan lu adalah untuk nyari nyaman kayak gitu. Gue pengen mau apa gitu dan pengen ngelihat orang misalkan, ada yang kayak gitu. Jadi maksudnya kalau misalkan lu mikir kayak nongkrong di luar tuh ngapain sih buang-buang duit, sebenarnya pemikirannya nggak salah juga gitu. Cuman kalau yang suka nongkrong di luar pasti kan punya pemikiran lain gitu, kayak gue bosen di rumah mendingan enak main sama temen-temen gitu kan. Nggak salah juga, dua-duanya nggak salah kan gitu. Jadi makanya gue aneh tuh, kenapa harus di stereotipkan bahwa anak selatan tuh begini gitu. Iya, bahkan ada yang lebih sampai parahnya tuh kayak pokoknya yang suka nongkrong atau apa sampai malam gak bener anaknya lagi ya kan gitu. Kayak gitu tuh aduh. Coba tahu kan ya. Tapi diskusi membangun negeri. Iya. Tapi walaupun diskusi membangun negeri. Walaupun memang ada ya pada akhirnya kan itu pilihan si orangnya akan jadi baik apa enggak gitu kan. Tapi ya namanya juga nongkrong kan, kita gak harus lihat yang negatifnya, mungkin ada obrolan apa gitu. Dan mau apa ya, menurut gua kalaupun nongkrong kalau nggak berbobot-bobotnya obrolan, maksudnya kayak ngobrol seadanya gitu, maksudnya tapi kan kayak, bisa ngebaikin mood. Iya, maksudnya dan lu bisa main sama apa ya, kata baiknya apa ya? Kata baiknya tuh ya silaturahmi lah sama teman, ya kan gitu. Silaturahmi maksudnya gitu. Main sama teman. Tapi memang gini, Pik, bahwa ya kita sadarin juga lah, beberapa selatan ini kan memang jadi pusat lifestyle, pusat gaya di Jakarta gitu trendsetter di Jakarta tuh, anak selatan tuh ini, dan gak jadi kita gak bisa dipungkirin juga bahwa memang misalkan si anak selatan itu pasti orang-orang kaya misalkan gitu terus fashionnya dari head to toe-nya bermerek gitu kan, terus anak-anak selatan tuh menurut gua, maksudnya kalau gua kesana dan ngelihatnya tuh nyentrik cuy. Iya, nyentrik emang kan? Nyentrik gitu. Dan beberapa ya maksudnya itu kan suka masing-masing ya. Dan beberapanya gitu ada yang gue suka, maksudnya kayak anjir keren gitu. Dan dia pede pakai itu kan, berarti ya gimana ya, ya keren gitu. Karena kan. Gini, kalau dibandingkan gini, walaupun gua nggak tahu ya, tapi kalau menurut gua fashion di Jakarta sama Bandung itu lebih cepatan Bandung daripada Jakarta. Tapi kalau Bandung itu tuh generik. Jadi lu tau nggak? Ketika lu ada fashion trend baru apotik. Yes. Obat dong itu mah. Obat generik. Ya. Jadi kayak lu kayak default gitu loh. Jadi kalau misalkan di Bandung hype ini semuanya sama gitu. Iya. Setahun kemudian Jakarta ngikutin. Setahun kemudian Jakarta baru masuk tuh si fashion itu. Tapi di setiap fashion itu mereka dalam segi fashionnya ada yang mau explore gitu. Iya. Ya, jatuh. Oh enggak, Ding. Enggak, aman guys, maaf ya. Iya, kalau di Jakarta mereka misalkan fashion anak 90-an. Nah, tapi di 90-an itu kan, kalau di Bandung misalkan celana cutbray semuanya. Iya. Tapi kalau di sini ada yang celana cutbray, ada yang pakai apa, ujungnya diversity gitu. Itu. Tapi kalau di Bandung tuh generik, walaupun memang dalam percepatan fashionnya lebih duluan Bandung. Iya. Dan menurut gue berarti karena yang itu karena Jakarta itu berbeda gitu, maksudnya kayak kan kalau Bandung kan lebih apotik, lebih generik, lebih default gitu. Jadi ya orang Sunda enggak bisa edit player. Masih level 1. Ya jadi menurut gua karena berbeda itu, jadi kayak ya lu nyentrik sendiri dan lu bisa kelihatan keren sendiri, bisa kelihatan norak sendiri mungkin kan. Iya gitu. Norak deh gitu kan, gitu ya. Kalau gua, pengalaman gua ya ketika lu ada yang norak sedikit, either itu lu dapat positif apa negatif gitu. Pokoknya pilihan dua itu. Tapi kalau di Jakarta, lu norak untuk ya teman-teman norak lu juga, ngerti nggak lu? Jadi maksudnya? Lu punya scoopsnya sendiri-sendiri gitu loh. Jadi lu enggak, tapi menurut gua kalau orang Jakarta tuh kalau misalkan terutama selatan ya, terutama apalagi anak mudanya tuh kalau misalkan ngelihat yang apa ya, yang bisa dibilang stylenya berbeda dan nyentrik gitu, mereka jadi kayak itu keren gitu, maksudnya ya udah, kalaupun nggak keren kayak ya udah gitu. Jadi kayak
apa ya sisi kemanusiaannya juga jadi lebih dapat gitu kan ya kan. Maksudnya kayak diversity gitu kan. Iya mungkin kalau lu misalkan bawa ini fashion ke daerah mana gitu kan kayak pasti langsung ini ngapain sih nih orang gitu ya kan gitu. Bener. Iya kan. Bisa dapat itunya kalau tadi itu ya karena mungkin dari juga kan kelasnya pun berbeda. Kalau kita kelas itu terus kalau lu orangnya yang apa ya kayak kelas itu bisa dilihat dari vertikalnya pasti gitu ya. Maksudnya kalau lu nyentrik dengan barang lumayan berharga gitu kan, kalau gitu ya kan maksudnya kayak brand-brandnya lumayan lah gitu, pasti itu ya gitu. Akan disebut ini ada nih. Ya gitu. Sekarang beli thrifting aja lu bakal disebut kayak thrifting sekarang bukan barang murah lagi. Jadi barang mahal kan thrifting walaupun memang tidak. Udah gitu lu nongkrongnya di selatan ya. Lagi. Waduh. Fix lu tuh jadi anak gaul parah sih itu. Langsung nongkrong dokbar aja. Iya. Tapi sayangnya Duck Down sudah tutup ya. Tidak. Sempet kena masalah. Iya betul. Juga kenal lagi ya. Terus ada anak selatan pada. Lu tapi pas di selatan, pas di Jakarta tahun-tahun sebelumnya itu lu nongkrongnya di mana? Maksudnya kayak tempat spesifiknya? Gua di mana sih yang dekat Gultik tuh ada pokoknya. Gultik tuh apa jalan apa sih? Jalan apa? Pak kameramen, Gultik. Itu dekat itu kan Blok M kan? Bukan Mahakam. Mahakam sih. Atau enggak apa tadi satu lagi tuh ada yang dekat apa? Itu loh, gelanggang olahraga itu. Bulungan. Ya gue bulungin. Ya itu kalau enggak SMA 6 SMA 70. Ya. Gue dibulungin. Waktu itu suka nongkrong dibulungin sekarang. Di mana ya? Di apa? Di pokoknya tempat nongkrongnya itu di dalam gelanggang itunya, gelanggang remaja itunya kan. Jadi ada kafe, depannya tuh masih Sevel waktu itu. Oke. Ada Sevel udah enggak ada ya sekarang? Udah enggak ada. Iya. Sayang banget ya. Kalau juga gue dulu kan banyak ceritanya ya Sevel. Iya, Sevel tuh ya. Walaupun cuma berapa tahun ngerasain. Gue sempat beli hotdog di situ. Iya kan? Iya. Itu enak sih. Itu beli Citos pakai coklat. Iya, aja itu gokil itu. Atau enggak beli Citato pakai. Iya, biasanya kalau lagi ada duit gue beli hotdog, kalau enggak ada duit gue beli Citos pakai keju. Pakein keju jadi tetap berasa keju. Betul. Itu cerita juga tuh dari anak cerita anak tongkrongan selatan tuh bagi yang kaum menengah ke atas ya. Jadi kita bukan menengah ke bawah tapi menengah ke atas gitu. Karena kan nggak mungkin lo menengah ke bawah tuh. Gue SMA-nya di selatan loh, asik. Cuman SMA-nya keluar tol belok kanan balik lagi Bintaro lagi anjing. Selatannya sepotong doang. Itu seperempat selatan lo ya. Itu buntut sekolahnya Tangsel itu. Buntut sekolah. Jadi lu kayaknya lapangannya Jakarta Selatan tapi kalau belakangnya udah Tangerang Selatan ya. Selatannya beneran selatan. Selatannya banget emang lu. Enggak pernah jauh-jauh ya. Itu beneran pinggir tol lah. Gimana mau gua kira tuh lu selatannya Gancit gitu ya kan. Gitu. Ya itu mah ujung banget kata gua ya Allah. Itu Tangsel Coret itu bukan Jaksel. Tangsel Coret. Kalau di Bandung ada Bandung Coret, itu daerah Cilunyi, Cimahi, nah itu Bandung Coret tuh, iya. Oke, Pik, berarti lu punya cerita nggak dengan tongkrongan anak Jaksel atau anak selatan gitu? Cerita yang tidak menarik gitu? Punya sih, gue waktu itu kan gue pengen makan sama keluarga awalnya, keluarga di salah satu restoran, tapi restorannya tuh benar-benar di depan Bulungan, depan SMA yang di Bulungan. Itu ya betul. SMA yang di Bulungan. Yang mereka kalau kesini pakai roknya kemat gitu di sini. Pokoknya mah gitulah. Celana cowoknya ada sletingnya di bawah. Yo, itu. Tapi gue baru tahu loh itu. Itu disletingin ya? Iya lah. Kan kagak muat cuy kalau kakinya langsung gitu. Oh iya benar. Anjing disleting. Terus di depannya tuh banyak apa ya? Kan trotoarnya kan lumayan kan kalau di depan SMA itu. Terus itu ada banyak kayak abang-abang jualan gitu dan ada yang beli, maksudnya kayak anak-anak muda yang beli yang maksudnya apa ya? Ya jajannya
jajan aja, cuman nongkrong gitu loh maksudnya ya kan. Iya. Jadi kayak nggak mau keluarin duit banyak, cuman nongkrong gitu. Emang cuman menurut gue tempatnya enak sih di situ. Di Bulungan situ ya. Iya, karena trotoarnya lumayan. Wow, sangat menarik sekali ceritanya. Udah gitu doang. Sangat menarik. Tapi kalau selain dari selatan lu di mana biasa? Kalau waktu lu di Bandung deh, lu nongkrongnya di mana? Kalau di Bandung mah saya di satu kota Bandung nongkrongnya dong di mana-mana. Karena Bandung mah kecilnya gitu-gitu aja. Motor di Pati Ukur. Guanya di mana? Lu di Cimahi. Lu di Cimahi. Bisa jadi gitu. Karena ya makanya sih menurut gua kalau enaknya ketika lu bedanya nongkrong di Bandung sama Jakarta tuh ya lu bisa luas gitu. Kalau Jakarta selatan, sekarang jangan ngomongin Jakarta keseluruhan, lu selatan aja kayak anjing teman gua di mana-mana gitu ya. Iya. Tapi kan kalau Bandung mah ya lu ya udah segitu-gitu aja. Ya paling anak sini gitu. Menurut gua kalau nggak selatan Jakarta Pusat sih. Ya, atau Jakarta Pusat. Ya, pusat kan mungkin beda kelas sih. Jakarta Pusat. Kalau pusat mungkin biasanya anak-anak komunitas kalau pusat itu. Jakarta Pusat gua dagang somai udah bisa Jakarta Pusat. Enggak kuat. Iyalah. Tapi kalau lu nongkrong di Jakarta Pusat bawa bekal. bawa tiker ya biar camping gitu ya. Gua pengen camping dah. Camping mana Jakarta Pusat? Di rumah depan itu yang bundaran itu. Oh, bundaran Hai. Yang waktu itu Persija juara ada yang berenang di bundaran. Iya. Persija juara Piala Menpora dia berenang di bundaran. Baru Menpora. Berenang di bundaran. Kacau sih. Kacau Jakarta. Tapi karena gini, kalau misalkan ngomongin Jakarta Pusat kan karena kota gitu, lu masih kayak kota. Iya beneran pusat kota. Iya, gitu. Beneran pusat kota. Tempat nongkrong dari semua tempat ya. Dari semua Jakarta ya, di wilayah Jakarta kan pasti nongkrong gitu. Tapi kan Selatan tuh unik gitu. Ngerti nggak? Lu jadi kayak punya, dia tuh kayak kota sendiri kalau Jakarta Selatan itu. Kayak punya kota sendiri. Gimana? Kalau poin kisah lu kamu. Kisah dari selatan Jakarta aja. Jadi kalau masuk aja. Masuk aja. Nah, anggaplah kayak pusat perbelanjaan pasti di Jakarta Pusat banyak gitu. Pasti terkenal. Mungkin apa? Iya. Di Indonesia ya. Terus ketika lu main ke selatan tuh kan lu bisa banyak pilihan, ngerti nggak? Jadi lu mau nongkrong ke mall ada. Lu mau nongkrong recehan ada, lu mau nongkrong minim budget ada. Lu ketika mau nongkrong high budget, mabok sampai tumpah-tumpah gitu kan, mau sampai tiduran jalan juga ada gitu kan. Tapi sedangkan kalau di pusat ya lu pilihannya ya. Dan menurut gua apa ya, kalau mall di Jaksel itu kayak bagi gue sendiri tuh kayak mall di Jakarta Pusat, cuman lebih kayak light versionnya gitu ya kan. Maksudnya harganya nggak jauh beda tapi lebih enak lah. Iya, menurut gue. Dan gue personally lebih kalau nge-mall lebih suka di selatan daripada ke pusat kan gitu. Iya, maksudnya bukan jauhnya ya, cuman tempatnya lebih. Iya, soalnya kalau di Jakarta Pusat kagak punya duit gue. Iya betul. Mahal banget cuy. Juga datang cuma lihat, gak bisa beli apa-apa gitu ya. Aduh. Kalau di selatan masih bisa lah beli aqua mah gitu. Air putih gitu masih bisa. Tapi kan kalau di pusat tuh gue di Jakarta Pusat bayar parkirnya overthinking cuy. Gue di Jakarta Pusat bayar kena main Thailand ya lu ya. Bayar parkir tuh. Iya pas gue bayar parkir gue pakai e-money terus saldo tidak cukup. Gue yang kena mental dilihatin tukang parkirnya. Gue yang kena mental. Gue langsung masuk ke psikolog tuh langsung kayak gitu. Kenapa masalahnya Pak? Saya mau bayar parkir tapi nggak cukup. Saya dibayar parkir. Oh emang kemana bayar parkirnya? Di Mall Jakarta Pusat. Oh ya. Plaza Senayan. Oh yang itu emang saya nggak bisa bantu. Saya emang nggak bisa bantu. Emang itu berarti terlalu berat. Berarti Anda salah nongkrong gitu. Oh iya. Jadi gitu tuh. Jadi bahwa selatan tuh kalau menurut gua tongkrongannya tuh unik gitu. Jadi banyak pilihannya lah gitu yang bisa lu pilih gitu. Dan beda. Sedangkan kalau pusat ya sih selain mall ya, walaupun kafe ada tapi ya kafenya juga pun lumayan sih, maksudnya itu udah tinggi banget gitu. Lu gak mungkin lah lu bawa 100.000 bisa dapat ya minum aja lu bisa dapat satu kayaknya gitu kan. Kan kalau di Jaksel mungkin masih ada dapat lu. Ya kalau lu makan
maksudnya yang di pinggiran cuman Jaksel, maksudnya nggak di restorannya sih 100.000 masih oke lah. Banyak lah gitu kan. Ya walaupun agak mid hike juga lu dapat 100.000 dapat lah bisa buat minum buat berdua gitu kan. Bisa kayak gitu. Itu kan kalau dari Jakarta Pusat, aduh berat sekali dompetku. Menangis kata dompetnya. Lu tapi lebih suka yang kalau nongkrong tuh lebih suka yang di satu tempat terus lama gitu apa gimana? Iya lagi gua kayak gitu. Iya lagi. Kalau pacaran? Kalau pacaran, kalau misalkan sama doi ya, misalkan kalau doi ya gua ya tempat sepi lah. Iya kan. Tempat sepi Jong. Enggak dong, enggak tempat sepi. Kalau sama doi kayaknya mendingan enggak lu beli cuman lu di mobil menurut gua. Oh, maksudnya sih, udah iya kan. Masalahnya gini, Pi, gua enggak bisa naik mobil, Pi kan. Oh iya juga sih. Iya, jadi gua di motor begini. Hujan-hujan gitu. Ngapain ya? Ngapain gue gak ngerti. Gue yang gue gak ngerti ada yang nongkrong itu di flyover. Aneh banget ya. Itu aneh banget tuh di Jakarta tuh banyak tuh. Gue gak ngerti. Gue selama hidup di Bandung tuh gak ada tuh di jembatan Pasopati tuh pacaran gak ada tuh. Emang ada yang pacaran di jembatan? Ada jembatan layang. Jaksel. Kalibata, iya di Jaksel di Kalibata gitu. Jembatan Kalibata tuh kan flyover. Nah iya tuh ngeliatin kereta api. Anjir. Kurang jauh lu berarti mainnya. Waduh. Gua kan sekolahnya gitu Pak, mukanya selatan, pantatnya Tangsel. Susah sih emang. Tapi ya kalau doi ya gue pasti di satu tempat yang lama. Tapi kalau sama temen ya sama juga sih kalau gue. Karena gue males. Cuman kalau sama doi berarti lu yang tempatnya lebih santai, lebih nyantai. Berarti kita lebih sepi lah gitu. Iya lebih sepi. Enggak maksudnya kayak bukan dalam tanda kutip kayak sepinya tuh kayak suasananya lebih tenang gitu kan. Biar bisa ngobrolnya kedengeran sih intinya itu. Kalau lo ngobrol biar kedengeran, bener nggak? Kalau gak terlalu banyak orang kan quality time, bener. Berat. Tapi sayangnya doi saya kan di Bandung ya, bukan di sini ya. Aduh. Sudahlah. Ya dia di Bandung Selatan, lu di Jakarta Selatan. Fit call. Zoom. Aneh banget ya. Aneh banget. Cuman lu tetap di kafe, dia tetap di kafe gitu. Tapi di situnya ada orang ya. Tapi di situnya dia sama yang lain. Ya. Enggak dong, jangan dong. Ya, Amin. Amit dong, jangan. Jangan. Kalau gue nyari dulu, coy. Belum dapat itunya dulu. PR gue nyari dulu. PR-nya cari ceweknya dulu ya. Aduh kasihan anak muda ini. Padahal dia ganteng loh, Urbaners. Gak ada yang mau apa? Ini kalian bisa lihat di Instagramnya aja ya. Kagak ada yang nonton, Cuk. Oh iya benar. Kagak ada yang nonton. Ada. Ya semoga lah. Semoga 4-5 views ya, makasih ya guys ya. Betul. Tapi laki-laki semua sama aja ya. Aduh. Tapi yang nonton kameramen ya. Yang like kameramen. Berat. Iya udahlah, enggak apa-apa Fik. Mungkin karena kan kita baru juga. Yoi. Baru dari tadi di sana gitu. Iya. Boleh. Oke. Konklusinya atau misalkan kesimpulan lu menurut lu tentang tongkrongan anak Jakarta tuh kayak gimana? Lu dulu cobain. Kalau dicobain, jangan coba-coba dong. Ada berat. Kalau menurut gua jadi salah satu keunikan bukan hanya di Jakarta sendiri ya, tapi jadi di Indonesia tuh orang-orang tuh kenal loh sekarang anak-anak orang Jakarta Selatan tuh ya kenal. Misalkan di Bandung deh. Gua tuh kalau ditanyain oh iya, gua tapi saudara gue yang di Bandung tahu loh. Ya gitu, ditanyain, Bi, lu kalau nongkrong di Jaksel? Enggak, kata gue, enggak punya duit, kata gue. Tapi kan di Jaksel gini. Ya enggak semuanya gitu, kata gue. Tapi dia stereotipikalnya langsung pertama yang di itu tuh, lu kalau gaul ya ke Jakarta Selatan, kalau mahal ya di Jaksel ya. Itu memang udah jadi, ya bahkan mungkin ada di luar sana yang, ketika lu di Jakarta, lu ke Jaksel pasti jadi anak gaul misalkan gitu kan. Atau yang lu kuliah di orang merantau kuliah di Jakarta terus kebetulan kuliahnya di daerah Jakarta Selatan gitu ya, pasti lalu wah ini dapat stereotipnya kayak gini gitu. Jadi kalau menurut gua Jaksel anak tongkrongan atau manusia Jaksel ini tuh ini sih maksudnya tuh unik dalam segi apapun ya, mau fashion, mau hobinya, mau cara berpikirnya mungkin kita nggak pernah kalau mungkin ada beberapa juga cara berpikirnya aneh sendiri gitu kan. Dan bukan hanya dikenal di Jakartanya sendiri tapi di seluruh Indonesia udah tahu. Benar. Terus gitu juga tambahannya mungkin ini sih bahwa sekarang tuh karena Jakarta udah makin padat penduduk jadinya orang-orang makin ke ya benar
Ya, sekarang udah mulai pada pindah ke Tangerang gitu. Spesifiknya tidak Tangsel tapi Alam Sutra. Tangerang Kota, BSD Alam Sutra dan menurut gua Tangsel BSD Alam Sutra sih. Mas itu jadi, larinya anak Jakarta kalau nggak mau ke Jakarta ya situ. Gitu. Betul. Jadi ya sekarang udah mulai habitnya juga udah mulai berubah kan sekarang. Dulu suka ke klub malam gitu kan dan segala macam, sekarang lebih easy going gitu nyari. Tetap ke klub malam kalau ada duitnya atau ada waktunya, tapi kalau misalkan sekarang ya kalau nggak ada ya udahlah kita nongkrong biasa aja gitu. Lu tapi cita-citanya di mana? Gue cita-citanya nongkrong di PIK cuy. Asli cuy. Banget. Sumpah itu. Jauh banget, Pandai Indah Kapuk jauh banget. Itu keren banget. Lu kalau ke Pluit atau ke PIK tuh gila. Tapi itu emang orang kaya semua ya? Iya sih. Gue liat cewek sih. Oh iya. Dasar perempuan. Tapi kalau kan gue belum punya, udah punya. Gue scouting, Nanti dapat pemain CF, nanti dapat yang CF gitu, MF gitu. CF, center forward. Tapi menurut gue lebih yang DMF sih ya. Haidar Abdullah. Ini nih buat penutupnya bahwa ketika lu mau nongkrong bebas sih, tapi ingat disesuaikan sama dompet, jangan berlebihan. Itu penting sih. Lu kalau mau nongkrong sama yang kaya ya lu boleh aja. Tapi kalau misalkan lu nggak sanggup ya jangan juga gitu. Jadi berteman sama siapa aja, nongkrong di mana aja. Kalau menurut gue ya yang pentingnya lu pada nyaman dan ada positifnya dikit lah mungkin kayak dikit. Lu bikin apa sama temen lu mungkin punya kerjaan kayak gitu kan gitu. Maksudnya link atau apa ya gitu. Menurut gua gitu sih yang paling penting itu sih ya. Betul apalagi sekarang kan kita berada di zaman yang agak susah juga kan setelah pandemi, jadi ya kita harus banyak-banyak linknya gitu. Dan itu pun perlu jadi kayak lu nongkrong jadi perlu gitu maksudnya buat relasi sama itu sekedar apa yang ngobrol dulu mungkin ya kan bridging pembukaan itu perlu. Oke Pik, segitu dulu aja kita ngobrolin tongkrongan. Nanti kita bakal ngobrolin tongkrongan yang lain. Dan bakal dari sudut pandang dan stereotipikal yang lain. Betul. Jadi pokoknya terus stay tune aja di Urbanika Bicara. Bicara tentang tongkrongan. Asik. Berarti gue bikin closing dong. Boleh. Closingnya? Kalau ini apa ya? Kan kalau bola kan kita punya. Ada punya, betul. Kalau bola jangan lupa nongkrong. Benar, jangan lupa nongkrong. Nongkrong sesukamu dan sesuaikan dompetmu. Nongkrong sesukamu, sesuaikan dengan dompetmu. Dadah. Thank you guys. Thank you.